kalau sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang definisi turunan gitu ya. Kemudian apalagi kemarin kekontinuan. Jadi kalau misalnya dia terdiferensiable maka dia punya turunan. Nah, sekarang kita belajarnya lebih ke sifat-sifatnya. Jadi teorema-teorema yang seperti yang sudah kalian ketahui mungkin sebelumnya di SMA, kenapa turunan dari X pangkat N itu NX pangkat N-1, kemudian turunan konstanta itu 0, apalagi turunan X itu 1. Nah, lebih ke situ. Jadi itu sebenarnya diturunkan dari definisi turunan yang kita pelajari kemarin. Nah, makanya dibuatlah yang namanya teorema. Ini yang kemarin yang sudah kita pelajari. Kemudian ini ya, kita mulai dari yang teorema A. Jadi di teorema A ini dikatakan kalau misalkan kita punya konstanta, K misalnya, K-nya itu konstanta. Konstanta itu kan ini ya, bukan variabel, beda ya. Jadi konstanta misalnya 1, 2, 100, 1000, sejuta itu konstanta. Nah, maka turunan dari konstanta itu adalah, turunan dari fungsi yang konstanta itu adalah 0 gitu. Nah, jadi misalkan kita punya fx-nya sama dengan 1 juta, turunannya berapa ya? Tetap 0 turunannya. Karena 1 juta itu konstanta. Nah, kenapa bisa turunan konstanta 0? Nah, jadi jawabannya adalah balik lagi ke definisi yang sudah kita punya, definisi turunan. Jadi kalau turunan itu apa? Nah, kita punya definisi yang kemarin itu yang menggunakan limit gitu. Jadi apapun nanti teoremanya bergeraknya dari definisi turunan tersebut gitu. Selalu awalnya intinya adalah dari definisi turunan yang dilimitkan, kemudian yang dilimitkan itu yang kemarin tangan lain itu. Nah, untuk yang teorema A konstanta, jadi pembuktiannya seperti ini, seperti yang bisa kalian lihat di layar kalian. Jadi kita gunakan definisi limit H menuju 0 dari fx plus H min fx per H. Fx plus H-nya apa? Kan konstanta ya. Jadi kalau fx-nya sama dengan K, fx plus H-nya juga tetap sama dengan K. Kemudian fx-nya juga sama dengan K dibagi H. K dikurang K, 0. 0 per H, 0. Jadi limit dari 0, ya 0. Kalian kan juga sudah tahu limit konstanta itu, nah maka adalah 0. Jadi tetap diingat lagi sifat-sifat limitnya. Karena selalu menggunakan konsep definisi turunan, yang dimana definisi turunan itu menggunakan konsep limit. Gitu. Jadi kenapa limit 0 sama dengan 0? Nah, silahkan buka lagi catatan perkuliahan di bagian limit gitu. Kan pasti ada pembuktiannya. Nah, jadi begitu cara membuktikannya. Kalau kita punya konstanta, misalkan soalnya seperti ini, tentukan turunan dari fx sama dengan 1 juta. Nah, kalian menurunkannya adalah berdasarkan definisi ini tadi. Jadi kalau fx plus h-nya 1 juta dikurang fx-nya 1 juta. Jadi 1 juta kurang 1 juta 0. 0 per h 0. Jadi limitnya adalah limit dari 0 yaitu 0. Kemudian yang kedua itu misalkan fx-nya sama dengan x, maka f aksen x-nya adalah 1. Berarti turunan dari x gitu. Nah, nanti ini diperumum dengan turunan yang x pangkat n-nya. Ini turunan untuk fx sama dengan x aja dulu, pangkat 1 istilahnya. Caranya sama, caranya tetap menggunakan definisi turunan. Jadi fx plus h min fx per h, dilimitkan h menuju 0. Kalau fx-nya sama dengan x, berarti fx plus h-nya sama dengan x plus h. Kemudian x plus h dikurang x dibagi h. X dikurang x kan 0, sisa h per h. H per h 1 gitu. Jadi limit h menuju 0 dari 1 adalah 1. Nah, ingat lagi berarti konsep limit. Kalau limit konstanta dia seperti apa bentuknya gitu. Jadi ingat limit konstanta, limit suatu fungsi. Nah, diingat lagi catatannya definisinya seperti apa. Jadi kalau kita punya fungsinya sama dengan x, maka turunannya pasti 1. Kenapa? Nah, silakan bisa dibuktikan. Nah, sebelum kita masuk ke yang x pangkat n, ada
namanya binomial, gitu, persamaan binomial. Persamaan binomial itu nanti dia A plus B pangkat N. Jadi diuraikan, kalau A plus B pangkat 2, berarti kan kita A plus B dikali A plus B ya. A plus B dikali A plus B dapatnya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kalau pangkat 3, berarti A plus B-nya 3 kali. Berarti A plus B dikali A plus B dikali A plus B. Dapatlah hasilnya A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat tambah B pangkat 3. Sampai kalau kita punya A plus B pangkat N, maka hasilnya adalah seperti yang kalian lihat itu A pangkat R plus NA pangkat N-1 B dan seterusnya. Nah, itu atau kalau kalian masih ingat dulu segitiga Pascal ya. Nah, itu kan untuk penjumlahan itu juga tuh binomial juga sebenarnya. Nanti kenapa bisa bentuknya seperti itu nanti kalian dapat di perkuliahan matematika diskrit nanti. Di semester berapa saya lupa, mungkin semester depan kali matematika diskrit ya. Nah, ini pengantar sebelum kita masuk ke X pangkat N. Nah, jadi teorema pangkat namanya, dikatakan kalau misal kita punya fx sama dengan x pangkat n, n-nya itu bilangan bulat positif, maka turunannya adalah nx pangkat n-1. Kenapa bisa nx pangkat n-1? Nah, silahkan menggunakan definisi limit lagi tadi. Jadi dilimitkan, silakanlah kalian ini ya, runut sendiri. Tadi kenapa butuh A plus B pangkat N? Karena kenapa butuh ini? Karena akan digunakan di sini nanti, ada X plus H pangkat N. Ini semuanya ada di buku sebenarnya. Jadi tinggal kalian manipulasi aljabar, dapatlah endingnya adalah nanti kalau kita limitkan sisa NX pangkat N-1. Kenapa? Nanti kan ini hanya dicoret ya, hanya sama dicoret, kemudian kita limit H menuju 0. Kalau hanya dicoret kan sisa NX pangkat N-1 plus N dikali N-1 per 2, X pangkat N-2 dikali H, ditambah seterusnya sampai H pangkat N-1. Kemudian kita limitkan hanya menuju 0, otomatis bagian ini 0, bagian ini 0, seterusnya bagiannya 0. Kan seterusnya memuat H nih. Sisalah nanti akhirnya sisanya N X pangkat N-1. Maka terbukti kalau kita punya fungsinya fx-nya sama dengan X pangkat N, maka f aksen X-nya adalah NX pangkat N-1. Gitu. Nah, selanjutnya, teorema selanjutnya, penjumlahan. Jadi, turunan dari penjumlahan adalah penjumlahan dari masing-masing turunannya. Sama dengan limit ya. Konsepnya sama sebenarnya. Jadi turunan dari suatu penjumlahan adalah penjumlahan dari masing-masing turunannya. Kalau kita punya F tambah G aksen X, maka turunannya adalah F aksen X ditambah G aksen X. Sama saja kalau mau kita jumlahkan dulu baru kita turunkan, atau mau kita turunkan dulu baru kita jumlahkan, itu sama saja. Pembuktiannya seperti apa? Lagi-lagi sama dengan kalau kita menggunakan teorema sebelum-sebelumnya, yaitu menggunakan definisi turunan. Jadi dimisalkan dulu, misalkan kalau f aksen X berarti kan limit H menuju 0 dari fx plus H min fx per H. Kalau G aksen X berarti limit H menuju 0 Gx plus H dikurang Gx per H. Nah, kalian manipulasi aljabar, pindah ruas, segala macamnya, dapatlah terbukti nanti f aksen X plus G aksen X. Ini saya cepat-cepat aja ya, nanti setelah ini saya kasih waktu kalian sama seperti kemarin untuk diskusi dan mengerjakan soal. Kemudian untuk teorema selanjutnya itu tentang perkalian. Nah, perkalian ini berbeda dengan penjumlahan. Jadi kalau penjumlahan boleh kita jumlahkan dulu baru kita turunkan, atau kita turunkan dulu baru kita jumlahkan, sama. Tapi perkalian dia beda. Mungkin kalau di SMA menghafalnya ini ya, turunan dari UV itu U aksen V plus UV aksen mungkin. Kalau dulu ya. Nah, sebenarnya sama. Jadi cuma kalau di sini kita notasinya pakai F dan G. Jadi turunan dari perkalian itu tidak sama dengan kita turunkan satu-satu terus kita kalikan, berbeda.
Jadi turunan dari perkalian adalah fx G aksen X ditambah Gx F aksen X. Pembuktiannya seperti apa? Silahkan kalian coba menggunakan definisi turunan. Kemudian untuk pembagian juga berbeda. Mungkin kalau limit bisa kita bagi dulu baru kita limitkan, atau kita limitkan dulu baru kita bagi, sama. Tapi kalau misalnya untuk turunan, nah turunannya berbeda. Jadi kalau dulu saya ingatnya turunan U per V itu U aksen V min UV aksen per V kuadrat gitu ya. Kalau di SMA. Nah, kalau ini sama aja sebenarnya, cuma beda notasi aja. Kalau di sini kita menggunakan F dan G fungsinya, maka turunannya adalah Gx F aksen X dikurang Fx G aksen X per G kuadrat X. Membuktikannya untuk yang teorema E dan F itu sama, menggunakan definisi turunan. Jadi, silahkan misalkan kalau F aksen X itu sama dengan limit H menuju 0, Fx plus H min Fx per H, kemudian G aksen X itu limit H menuju 0, Gx plus H min Gx per H. Nah, kalian operasikanlah seperti yang teorema ABCD tadi, kan sudah diberikan buktinya. Di ini juga sebenarnya sudah ada pembuktiannya kalau di buku ya. Nah, terakhir untuk materi materi jam ini, aturan rantai. Jadi aturan rantai juga sebenarnya sudah didapatkan ya ketika SMA. Cuma kita balik lagi kita lebih spesifik lagi. Mungkin tingkat kompleksitasnya, kekompleksannya itu lebih tinggi. Jadi kenapa bisa ada aturan rantai? Jadi kondisinya gimana kalau kita punya fungsi misalkan fx-nya 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 60. Kalau pangkat 2 kan masih gampang ya, masih bisa kita operasikan tuh. 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 2 kan tinggal dikalikan lagi aja dengan 2x kuadrat min 4x plus 1. Nah, sekarang kondisinya kalau kita punya pangkat 60 gimana? Atau kalau misalkan kita punya pangkat 4 aja. Itu kan resiko untuk menemukan kesalahan sangat besar gitu. Karena bisa aja kita salah mengalihkan. Nah, sekarang kalau pangkatnya 60 gimana? Lebih sulit lagi kita mengalihkannya sebanyak 60 kali. Nah, gimana caranya? Idenya adalah sebenarnya berangkat dari fungsi komposisi. Jadi gampangnya kita misalkan dulu nih yang pangkatnya tinggi dengan suatu variabel lain, katakan U misalnya. Jadi 2x kuadrat min 4x plus 1 itu kita misalkan U. Nanti kan dapatnya berarti FU sama dengan U pangkat 60 tuh. Nah, nanti U pangkat 60 turunannya apa? DU-nya apa? Jadi 60 U pangkat 59. Terus U-nya diturunkan lagi gitu. Sebenarnya simpelnya seperti itu. Nah, tapi asal mulanya adalah ilustrasinya kenapa bisa ada aturan rantai, yaitu untuk mengakomodir tadi kalau kita punya orde yang lebih tinggi, pangkat yang lebih tinggi. Misalkan pangkat, jangankan 64 atau pangkat 5 aja sudah resiko melakukan kesalahannya lebih besar. Nah, ini teoremanya. Teoremanya jadi teoremanya kita misalkan tadi. Jadi kan kita punya Y sama dengan FU, kemudian U-nya sama dengan GX. Nah, kalau G-nya terdiferensiabel di X dan F-nya terdiferensiabel di U sama dengan GX, maka fungsi komposisinya itu F komposisi G atau FOG misalnya kalian menyebutnya, itu sama dengan FGX terdiferensiabel di X. Jadi simpelnya adalah kalau misalnya G terdiferensiabel, F terdiferensiabel di U, maka fungsi komposisinya juga terdiferensiabel gitu. Jadi dia mau bilang itu sebenarnya. Nah, fungsi F komposisi G, turunan dari F komposisi G itu adalah F aksen GX dikali G aksen X. Makanya kalau dari contoh tadi, kan kita misalkan U-nya 2x kuadrat min 4x plus 1. DU-nya berapa? Kalau U-nya 2x kuadrat min 4x plus 1. Turunan U-nya berapa? 4x min 4. Kayak 4x min 4 kan turunannya. Terus berarti kita punya FU-nya U pangkat 60. Ya kan? U-nya 2x kuadrat min 4x plus 1.
FU-nya U pangkat 60. Turunan dari FU berapa? 6 kurang 2x kuadrat dikurang 4x plus 1 pangkat 59. Ya, bentar ya, saya catat dulu. Siapa namanya? Novelia Amanda. Berapa NIM-nya ini? Novelia Amanda? 47. Nah, berarti kan tadi sebenarnya kalau FU-nya U pangkat 60, F aksen U-nya adalah 60 U pangkat 59. Cuma tadi kan Novelia langsung mensubstitusikan U-nya. Berarti turunannya tadi ingat teoremanya F aksen GX, G aksen X. F aksen GX-nya tadi 60 U pangkat 59. Kemudian dikali dengan G aksen X-nya. Berarti dikalikan dengan turunan U-nya. Turunan U-nya tadi adalah 4X min 4. Nah, berarti turunan dari fungsi 2X pangkat 2 min 4X plus 1 pangkat 60 itu adalah 60 dikali 2X kuadrat min 4X plus 1 pangkat 59 dikali dengan 4X min 4. Jadi simpelnya diturunkan dulu yang keluarnya, istilahnya U pangkat 60 turunkan dulu, baru dalamnya diturunkan. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan hanya yang di luarnya saja yang diturunkan, tapi yang dalamnya juga diturunkan. 2x kuadrat dan 4x plus 1-nya juga diturunkan. Itu sebenarnya teoremanya mau bilang seperti itu. Nah ini tadi ya sudah terjawab, berarti 60 dikali 2x pangkat 2 min 4x plus 1 pangkat 59 dikali 4x min 4. Nah ini yang kedua. Jadi misalkan punya fungsinya fungsi ft misalkan, atau di sini penulisannya berbeda, dt t pangkat 3 min 2t plus 1 per t pangkat 4 plus 3 dipangkatkan 13. Berarti kan u-nya kita misalkan T pangkat 3 min 2T plus 1 per T pangkat 4 plus 3. Berarti kita punya fungsinya U pangkat 13. Nah, diturunkan dulu U pangkat 13-nya. Dapatlah, nih 13 dikali T pangkat 3 min 2T plus 1 per T pangkat 4 plus 3 pangkat 13 kurang 1. Setelah itu kita turunkan si U-nya. U-nya kan tadi T pangkat 3 min 2T plus 1 per T pangkat 4 plus 3. Jadi yang ini bagiannya tetap, kemudian nah kita turunkan ini. Gimana cara menurunkannya? Ingat teorema sebelumnya, yang quotient rule itu tadi. Jadi turunan F per G itu adalah turunan U per V, misalkan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Berarti ini diturunkan dulu U3T kuadrat min 2, kemudian V-nya T pangkat 4 plus 3, jadi T pangkat 4 plus 3 dikali 3 T pangkat 2 min 2 dikurang T pangkat 3 min 2T plus 1 dikali 4T pangkat 3 plus 4T pangkat 3 dibagi dengan T pangkat 4 plus 3 dikuadratkan. Nah, dapatlah hasilnya seperti itu. Silahkan kalau masih bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan lagi. Jadi, nah ini nanti untuk nanti siang, materi nanti siang itu turunan tingkat tinggi. Jadi, sebenarnya chain rule itu, aturan rantai itu dia mempermudah untuk ketika pangkatnya nanti lebih tinggi. Apakah misalnya Bu kalau pangkat 2 boleh nggak pakai chain rule? Tetap boleh-boleh saja. Berarti kan kalau pangkat 2 nanti 2 dikali, sama aja konsepnya mau pangkat berapapun. Tinggal memilih mau menggunakan cara yang mana. Kalau tidak ditentukan misalnya pertanyaannya hanya tentukan turunan dari ini gitu. Bebas menggunakan cara yang mana. Kecuali tentukan turunan ini menggunakan definisi turunan. Itu baru yang harus menggunakan definisi turunan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?